Dari data yang tadi disampaikan oleh Mas Maruf begitu detail, dari mulai capaian rasio hutang, terus kemudian kontribusi terhadap pajaknya juga, dari ICOR. Bang, Anda ngelihatnya seperti apa? Sebetulnya sederhana untuk memahaminya. Jadi di era Pak Jokowi belanja tidak pernah turun, tapi tax ratio turun terus. Jadi belanja begini, tax ratio jadi makin menganga. Nah menganga ini kan harus ditutup dengan utang gitu. Utang oke gitu, oke. Tapi untuk tujuan-tujuan yang produktif agar tidak membebani generasi yang akan datang. Infrastruktur produktif nggak Pak? Ya. Infrastruktur utang yang produktif nggak? Lihat ada datanya tadi Mas Ma'ruf sampaikan ICOR. Di era Pak Harto sampai Pak SBY itu ICOR berkisar antara 4 sampai 4,6. Yes. Jokowi 1 6,5. Jadi lebih dari separuh dibutuhkan tambahan modal untuk membangun satu jembatan atau 1 kilometer jalan. Misal itu. Nah, 2020 negatif, udah kita keluarkan usaha ICOR negatif. 2021, 2022 7,3. Jadi super boros. Artinya tidak produktif. Gitu. Kemudian yang kedua, yang kita ingin bangunkan manusianya ya. Fisik ini kan untuk menopang kualitas hidup manusia. Faktanya 2 tahun terakhir angka harapan hidup Indonesia turun. Jadi sekarang kita pernah mencapai 70 tahun, sekarang ini tinggal 67 tahun. Sama Timor Leste pun kita lebih pendek umurnya. Life expectancy at birth. Nah kalau mau protes pemerintah misalnya datanya nggak benar, protes Bank Dunia. Karena saya pakai data Bank Dunia untuk bisa diperbandingkan dengan yang lain. Faktanya seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Kita barangkali menafikan jati diri kita. Saya sangat mendukung di awal Pak Jokowi jadi presiden ya, dia pidato di atas kapal untuk menunjukkan kita ini budaya lautnya, budaya maritimnya tinggi, bagus, menguat. Kemudian ada yang namanya poros maritim, tapi praktis tidak ada yang dilakukan selain tol laut yang kita sudah nggak begitu dengar lagi, dan efeknya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas ini kan logikanya menurunkan ongkos logistik. Betul. Iya dong. Nah ongkos logistik bergeming dia di 20-an%. Artinya ada yang salah. Kita bukan anti infrastruktur, bukan anti IKN, bukan anti kereta cepat. Kereta cepat bagus-bagus saja, tapi desainnya kok jadi aneh, seolah-olah tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik. Apakah memang planning yang kurang baik ya? Jadi kalau dulu mendukung, sekarang agak kecewa dengan berbagai macam yang capaiannya, Bang? Sangat kecewa tentu saja. Dan ini tercermin juga misalnya industri melambat, ya. Kemudian mana Pak Jokowi janji Jawa luar Jawa gitu ya. Jawa enggak berubah. Share-nya turun sedikit gitu ya. Sumatera turun, Kalimantan turun, Bali Nusa Tenggara pada level 2%-an, mandek aja di situ. Maluku Papua juga mandek di 2%-an. Yang naik sendiri agak unik ini Sulawesi. Nah Sulawesi itu naik, bisa dijelaskan barangkali antara lain smelter-smelter ini. Dan itu dinikmati oleh Cina. Namanya kan naiknya PDRB. Produk domestik regional bruto. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku yang ada di Sulawesi. Nah, kalau pelakunya dari luar negeri kita keluarkan, tetap aja miskin mereka. Oke, tahan di situ Bang. Semakin hangat soalnya. Saya ke Pak Pras. Pak Pras, Anda boleh komentar dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Maruf di riset awal dan statement dari Pak Faisal juga terkait mengenai terkait mengenai ada kondisi yang tampaknya cukup timpang begitu ya. Dan bahkan ada data nih terkait mengenai pencapaian atau separuh dari total penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai 2021 tahun ini itu mendekati angka 1.000 triliun begitu ya. Dan salah satu pemicu tingginya cicilan utang adalah mahalnya bunga utang juga.
dan juga tingkat imbal hasil yield yang diberikan oleh pemerintah pemberi utang. Ini seperti apa? Mungkin kalau Anda bisa merespon data kita dan merespon juga dengan statementnya Pak Faisal, seperti apa, Pak Pras? Baik, terima kasih. Kami tetap berpandangan bahwa pembangunan itu adalah kontinuitas atau sebuah kesinambungan. Bahwa kita perlu membandingkan, kami rasa itu hal yang wajar juga. Kita membandingkan, memberikan penilaian, mana yang kurang, mana yang sudah lebih, yang kurang tentu perlu dioptimalkan, yang lebih, yang sudah menjadi keunggulan tentu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf dan Bang Faisal tadi, saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi mungkin supaya lebih fair, kita juga ingin melihat dari sudut yang agak berbeda. Ini bukan soal kontra atau bantah-bantah, tapi kita melihat dalam perspektif yang berbeda. Kalau kita lihat imbal hasil surat utang negara itu lebih tinggi atau masih tinggi, saya coba bandingkan. Rata imbal hasil atau yield dari tahun 2004 sampai 2014 itu sekitar 9,4%. Sedangkan rata yield dari tahun 2015 sampai dengan 2022 itu sekitar 7,23%. Di periode Pak SBY, yield tertinggi itu pernah 21%, sedangkan di periode Pak Jokowi yield tertinggi itu sekitar 9,79%. Tentu ini tergantung pada konteks yang harus dilihat. Kita tahu awal-awal penerbitan surat utang di periode Pak SBY, waktu itu Bu Sri Mulyani juga menterinya, kita sedang berjuang untuk membangun reputasi atau trust dari global kait dengan surat utang kita. Maka wajar kalau dulu imbal hasilnya cukup tinggi. Selain faktor-faktor lain, itu juga perlu kita lihat secara bijak. Nah, saat ini sudah relatif lebih rendah sebenarnya. Dan itu juga perjuangan yang cukup lama kita membangun reputasi ekonomi kita. Sehingga lembaga rating yang reputable juga memberi penilaian yang cukup baik. Lalu tadi juga dibandingkan antara lain penambahan utang yang dibandingkan dengan atau defisit utang, defisit APBN dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu ini perlu didalami supaya tidak loncat kesimpulan kita. Karena APBN itu dalam kue ekonomi kita ukurannya yang sekitar 18-20%. Artinya faktor pembentuk produk domestik bruto kita itu ada 4 variabel tidak-tidaknya. Antara lain konsumsi rumah tangga yang porsinya paling besar, termasuk investasi, ekspor-impor, selain belanja pemerintah. Nah, di sini kita juga perlu melihat kita fokus pada pertumbuhan tinggi tapi inflasi juga tinggi, atau pertumbuhan yang moderat tetapi inflasi terkendali. Ini kan juga hal yang harus kita dalami kalau kita bicara terkait beban dan juga peluang yang ada. Pak Pras, kalau saya boleh bertanya lebih lanjut, kalau ini dikatakan amankah atau sudah tidak amankah bagi keuangan negara untuk proporsi yang saat ini yang Anda lihat seperti apa? Kita punya fiscal rules. Berdasarkan Maastricht Agreement, itu kan kesepakatan global, meskipun itu tidak mengikat tapi dijadikan patokan, rasio utang terhadap PDB itu 60%. Itu kita adopsi dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003. Dan kita ikuti terus itu. Sekarang rasio utang kita ada di 39,17%. Sebelum COVID itu masih di 30%, lalu naik sampai 40,7%, dan sekarang turun ke 39,17%. Defisit juga sama. Kita punya rule defisit di bawah 3% PDB. Tapi waktu COVID kita tahu kita butuh pembiayaan yang besar, tidak mungkin mengandalkan pajak, maka kita menambah utang. Dan itu pun sebagian burden sharing dengan Bank Indonesia. Penambahan utang di periode COVID itu juga menjadi faktor yang harus kita hitung secara fair. Artinya harus dikalkulasi sebagai faktor extraordinary. Nah, kalau kami lihat, sekarang kami bandingkan antara sebelum dan sesudah COVID. Itu juga penting. DSR kita, debt service ratio kita, itu dari 47 turun ke 28%. Dari puncak COVID ke yang sekarang ini. Lalu interest rate kita, atau porsi pembayaran
bunga utang terhadap pendapatan itu juga sudah turun dari 19 ke 13,9%. Lalu rasio utang kita tahu tadi sudah turun, artinya apa? Artinya sebenarnya pertumbuhan pendapatan negara sekarang relatif membaik dibanding dengan pertumbuhan utang. Jadi kita juga ingin meletakkan dasar yang lebih baik bagi pemerintahan berikutnya. Maka defisit kita jaga. Kita termasuk negara yang kembali ke defisit normal paling cepat dibanding negara-negara lain. Kita sudah turun di bawah 3% di APBN 2022, dan tahun 2023 ini kita akan kembali di bawah 3% dan seterusnya. Artinya ini juga capaian yang bagus dibanding negara lain, termasuk India misalnya, yang dulu defisit selama COVID itu hampir sama dengan kita, sekarang mereka masih di kisaran 6%. Kita sudah di bawah 3%. Artinya ini sebuah capaian yang juga harus kita apresiasi dan kita dudukkan secara fair. Bagaimana kita disiplin ingin menjaga semuanya. Dan ini tentu kontribusi banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Baik, Pak Pras. Thank you atas lampiran data-datanya begitu ya, yang cukup bisa mengkompit data-data yang dimiliki oleh Mas Maruf. Pastinya Pak Faisal tadi dikatakan cukup aman katanya, dan ada beberapa prestasi-prestasi yang dilakukan sudah kembali recovery begitu, dan kemampuan bayar atau hutang yang dicetak itu kan dikatakan aman kalau kemampuan bayar kita juga bisa gitu ya. Seperti apa Anda melihat tadi data ini? Kalau kita lihat India, utangnya lebih besar dari Indonesia. Ya. Tapi pertumbuhan ekonominya naik terus, 7%, 8%. Nah kita turun terus pertumbuhan ekonominya. Di era Jokowi 1 cuma 5%, Jokowi 2 cuma 3,5%, gitu loh. Jadi walaupun ada faktor COVID di situ yang harus dimasukkan. kan semua COVID, semua dunia COVID, India lebih gila lebih parah, kan? Lebih parah, betul. Lebih parah. Itu yang pertama. Kemudian DSR. DSR itu apa sih? Debt Service Ratio. Jadi pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri dibagi ekspor. Nah utang luar negerinya makin lama makin kecil karena makin tidak laku. Iya nggak? Jadi total utang Indonesia itu 90% sekarang surat utang. Sun dalam artian rupiah. Ya DSR udah pasti turun ya kan Mas Pras. Nah kemudian kita lihat utang makin nggak laku, relatif ya makin nggak laku di luar. Dilihat dari proporsinya lebih banyak yang SBN. Nah SBN ini di dalam negeri juga harus diserap kan. Harus diserap karena apa? Untuk nutup defisit tadi. Nah dengan cara apa? Bunganya tinggi. Iya kan? Nah dan SBN ini sepertiganya dibeli oleh bank. Jadi pemerintah secara sadar itu menyuruh bank, lebih baik kamu beli SBN saya ketimbang kamu nyalurkan kredit. Kan gitu. Ditambah belasan persen, 11, sekian persen dibeli oleh BI, injak kaki tuh. Kan ada perpunya kan. Secara total 50% utang pemerintah itu disedot oleh perbankan dan BI, dan apa yang terjadi? Perbankan tidur nyenyak aja, untungnya tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ekonomi ribawi yang kita bangun ini. Semua bagus, tapi kalau ada sesuatu terjadi, kolaps semua. Benar ya. Benar, itu catatan kita ya. Mungkin Pak Pras juga bisa mendengarkan Pak Yayat. Anda ingin berkomentar apa tentang kondisi kontroversi pembangunan yang memang cukup besar begitu ya. Diiringi juga lonjakan utang jumbo juga pemerintah gitu. Side-nya dari Anda seperti apa Pak Yayat? Pertama begini, apakah membangun infrastruktur atau membangun jalan dengan utang itu negatif atau positif? Itu sudut pandang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya ada batas toleransi, berapa besaran hutang itu masih bisa kita terima. Yang kedua yang menarik adalah kita harus lihat ada kesinambungan sebetulnya antara masa Pak SBY dengan masa Pak Jokowi. Ini saya bukan bela Pak Jokowi ya, tapi dari sisi perencana. Pertama begini, di masanya Pak SBY itu ada program MP3I. Kemudian ada master plan struktur ruang Pulau Jawa. Itu sebetulnya struktur jaringan jalan itu memang dibuat lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Itu salah satunya adalah bentuk struktur jaringan jalan baru. Karena bukan apa-apa. Kita dulu kalau mudik punya peristiwa 24 jam, 25 jam. Nah itu yang menarik adalah begini, dinamika pertumbuhan penduduk makin meningkat, mobilitas makin tinggi,
Sementara struktur jaringan jalannya itu saja. Nah, yang menarik lagi adalah di zamannya Pak SBY pun sebetulnya mandat untuk membangun jaringan jalan tol sudah dititipkan ke siapa? Para itu tadi, konglomerat tadi. Cuman itu tadi komitmennya tidak dijalankan. Bertahun-tahun saya udah ngelihat dulu kan nggak dijalankan. Nah, inilah Jadi kalau akar bicara persoalan. sebenarnya tanpa rencana sebenarnya sudah dengan perencanaan. tapi komitmen menjalankannya saja yang tidak Komitmennya ada. ini, jadi komitmennya kadang-kadang komit makan teman tuh kan. Tapi di sini yang menurut saya ya yang perlu dipertimbangkan, apakah kita akan membiarkan peristiwa ini? Nah, pertanyaannya, ketika era ekonomi sedang bagus, terus masuk masa Pak Jokowi, kondisinya udah nggak ada pilihan kali ya. Dan itulah saya mengatakan, mengapa ada penugasan kepada BUMN. Dan menjadi persoalan juga sekarang BUMN kita pada ini juga goyang megap-megap melakukan investasi. Nah, inilah yang menurut pengamatan saya bahwa pada sisi lain kalau infrastruktur dibangun di daerah kawasan yang mata air seperti Jabodetabek itu no problem lah. Tapi bagaimana pengembangannya pada kawasan-kawasan yang memang sama sekali daya tarik yang lemah. Contohnya sebetulnya banyak jalan tol yang di luar Pulau Jawa itu tol yang duafa lah. Nah, ya. Makanya Anda sering menekankan harus ada inovasi dari pemerintah daerah Iya, untuk membuat ini menarik. Menarik. Gitu, nah, inilah sebetulnya pemerintah sudah menempatkan beberapa kawasan sentra pengembangan ekonomi secara nasional. Seperti contoh ya, di wilayah Sumatera Utara itu ada kawasan pengembangan pariwisata nasional yang super prioritas. Seperti Danau Toba dan sekitarnya. Kawasan Semangke. Pertanyaan yang menjadi masalah sekarang, jalannya dibangun, pengembangan kawasan nggak perlu terbangun. Nah, seperti contoh misalnya Manado Bitung. Manado Bitung itu tolnya dibangun, Bitungnya tidak dibangun. Jadi ibaratnya harus dilihat apakah mengedepankan bangun jaringan jalannya dulu atau pengembangan bersinergi dengan pengembangan kawasannya. Contoh misalnya saya juga cerita sama Bang Faisal tadi. Pengembangan jaringan jalan tol Merak Tanjung Lesung. Ya. Itu destinasi wisata. Ya. Pertanyaannya, itu mau diteruskan atau tidak? Karena investor pun ditanya, apakah Anda masih tertarik untuk mengembangkan di sana? Dia pasti alasan, kalau jalan tol belum dibangun, bagaimana saya tertarik? Kemudian daya tarik lokasi juga. Kayak Buah Simalakama dong Pak, jalan tolnya dulu atau daerahnya sekarang dulu. kan jadi kontroversi. Pertama satu, Tanjung Lesung masih punya daya tarik nggak ketika ada peristiwa gempa bumi di situ, gempa tsunami. Kedua, ada rencana investasi membangun bandara. Ternyata penerbangan kita jatuh. Yang ketiga, sekarang ini sudah dibangun sampai Rangkas Bitung. Ya. Itu wilayah kabupaten yang katakanlah wilayah kabupaten miskin sama Pandeglang. Lalu lintas hariannya kecil sekali. Jadi pengembaliannya terkait dengan itu lama sekali. Bahkan akhirnya di stop. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan pada pengembangan infrastruktur pada kawasan-kawasan yang kemungkinan besar potensi pengembalian investasinya itu lemah, hutang bertumpuk, kembaliannya lama. Seperti contoh ya, bagaimana percepatan untuk wilayah Sumatera, bagaimana wilayah untuk wilayah di IKN, bagaimana wilayah di Sulawesi dan sebagainya. Itulah persoalannya, mengapa ini perlu dipertimbangkan. Apakah ada pola cross subsidi atau ada pola lain untuk menyelamatkan BUMN kita? Nah, ini BUMN ini udah menyelamatkan BUMN kita. Sebagai pelaksananya pun juga sekarang udah berapa sahamnya juga ada yang ditutup dan sebagainya. Harus ada yang jadi martir kayaknya Pak. Iya, perlu Terhadap kondisi ini ya. Mas Maruf ada punya pandangan karena kayak Buah Simalakama ya, kawasannya dulu dibangun baru kemudian akses gitu ya, istilahnya jalan tolnya. Karena kan mana yang akan menambah dan memberikan added value lebih nih ketika tol sudah dibangun kemudian kawasan terciprat atau kawasan yang sudah ada baru jalan tol nih mana dulu nih. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mas Maruf? Ya pertama kalau saya memang lihatnya gini, mohon maaf memang proses pembangunannya terjadi asal-asalan. Gitu. Jadi tidak dengan perencanaan yang matang dari sisi bisnis. Jadi cuma dihitung bahwa memang benar BUMN itu adalah pioneer. Jadi dia memang biasa ngerjain proyek-proyek yang memang secara kelayakan bisnis tidak bisa diserahkan ke swasta. Tapi itu ada batasnya, ada batas toleransinya. Itu satu. Kemudian kedua, yang paling penting kalau menurut saya soal hutang itu nggak masalah. Kita juga semua negara melakukan hutang. Semua negara pembangunan pasti membutuhkan infrastruktur. Yang menjadi perlu catatan selanjutnya adalah prosesnya. Pertama satu, cost-nya. Kalau menurut saya tetap lebih tinggi ya untuk negara untuk G20 ya, untuk yield-nya kita benchmark 10 tahun tuh di angka 6-7% itu tinggi. Gitu. Kita negara besar loh. Gitu. Kita negara besar seharusnya punya daya tawar. Itu kan masalah daya tawar kita dengan investor ya, 6% itu tinggi sekali. Dan itu kan seharusnya itu jadi concern lah untuk gimana caranya itu. Dan jangan lupa
investor asing sekarang di bond itu relatif juga tidak banyak gitu artinya. Terserap dalam negeri sehingga seperti Jepang lah. Bunganya rendah kenapa? Karena yang nyerap dalam negeri. Jadi nggak peduli gitu. Cuma 16%. Betul. 16%. Gitu. Artinya dia bunganya kecil laku yang beli orang dalam negeri. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk bunga yang tinggi itu satu. Kemudian kedua, dalam kita sudah utang banyak ya. Udah dengan kos yang tinggi. Proses pengerjaannya perlu menjadi catatan. Survei KPK dari anggaran infrastruktur itu 35% dikorupsi dalam bentuk kickback. Oke. Jadi yang dalam anggaran 100 triliun itu yang jadi barang itu cuma 50. Oke. Yang 15% oke untung dari kontraktor. Yang selebihnya kickback buat Baik. DPR, Baik. proyek dan sebagainya.